Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sahabat tuntas dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya mengatakan saya sedang makan sekarang, ya kan? Saya sedang makan. Saya sedang minum saat ini. Ya, berarti saat ini saya sedang minum. Nah, present continuous tense, ya kan, itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Kayak misalkan kalau dalam bahasa Indonesia ya tadi, saya sedang makan saat ini. Berarti kita saat ini saat kita ngomong nih kita sedang makan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris gimana menyebutkannya? Ya, dalam bahasa Inggris, misalkan dia sedang makan saat ini. She is eating at the moment. Atau she is eating now. Nah, dia sedang makan sekarang. Nah ciri-cirinya untuk present continuous tense itu pasti ada kata kerjanya yang berakhiran dengan ing. Eating, drinking, studying, learning, ya kan, teaching, jumping, dan sebagainya. Nah, biasanya ciri-cirinya adalah kata kerja yang ditambah dengan ing. Lalu ciri-ciri kedua adalah ada to be-nya, is. Nah, is eating, are drinking. Lalu am doing. Ya kan? Is, am, are itu adalah to be. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada tabel berikut ya. Nah, ini adalah rumus dari present continuous tense. Diawali dengan subjek itu bisa I. Lalu they, we, you, he, she, it. Ini adik-adik harusnya sudah belajar ya ini ya tentang subjek. They, we, I, you, he, she, it. Nah, I itu pasangannya to be-nya dengan am. I am, ya kan? I itu dengan am. You, we, they itu dengan are. You are, we are, they are. Sementara she, he, it pasangannya dengan is. She is, he is, it is. Nah, oke ya. Ini jangan sampai lupa pasangannya. Nggak boleh you is, you am, tidak boleh. You itu dengan are. I begitu juga dengan I itu dengan am. He, she, it dengan is. Nah, subjek juga bisa misalkan nama orang. Misalkan Sheila. Ya kan? Sheila berarti masuknya mana? Karena Sheila itu perempuan, berarti dia sama dengan she. Nah, ya kan? Sheila itu she. Dani, karena dia laki-laki itu sama dengan he. Jadi, Dani is reading, Sheila is eating. Ya kan? Oke, bisa juga dengan hewan, misalkan cat, dog. Nah, itu masuknya apa? Ya, kalau hewan itu masuknya it. Dalam bahasa Inggris itu hewan masuknya adalah kata benda, it. Sama dengan table. Gitu ya. Oke, setelah itu kalau misalkan Misalkan Dani and Sheila, dua orang. Nah, ya kan? Dua orang berarti lebih dari satu pakainya they. Misalkan Dani and Sheila are eating on the McDonald's. Nah, atau in the McDonald's. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, setelah to be, subjek dan to be lalu diikuti dengan verb dan verb ing. Tadi misalkan eating, drinking, going, dan sebagainya. Nah, lalu tambahannya bisa berupa adjektif atau kata sifat, bisa adverb, dan sebagainya. Misalkan, I am reading a book. Ya kan? Objeknya adalah buku. She is drinking a tea. Nah, seperti itu ya. Oke.
Oke, kemudian, nah dalam kalimat juga kan nggak selalu kalimatnya itu I am reading a book. Nah, kadang kan kalau aku tidak lagi baca buku, aku tidak lagi makan nasi. Nah, gimana? Ada kata tidak. Nah, kalau dalam bahasa Inggris tidak kan not ya. Ya tinggal ditambahin not saja. Nah, seperti ini. Nah, to be-nya ditambahin not. Misalkan I am not, you are not, she is not. Itu berarti menandakan kalimat negatif atau tidak. Misalkan I am not reading a book. Saya tidak sedang membaca buku. You are not going to school. Kamu tidak sedang kamu tidak akan eh, pergi ke sekolah ya kan? Atau she is not drinking a coffee but coklat. Dia tidak sedang minum kopi tetapi minum coklat. Oke, seperti itu. Tinggal tambahin not aja setelah to be-nya. Nah, biasanya penulisannya are not juga bisa di aren't. You aren't. Nah, seperti itu. Tapi lebih untuk adik-adik supaya mudah ya are not saja, katakan. You are not. Is not juga bisa disingkat menjadi isn't. She is not, she isn't. He is not, he isn't. It is not, it isn't. Nah, she isn't reading a book. She is not reading a book, sama aja. Dan selebihnya juga sama, verb ing dan objeknya atau tambahannya. Lalu kemudian, nah kadang kita juga kalau kalimat kan nggak melulu hanya kalimat saya sedang titik-titik atau saya tidak sedang titik-titik, tapi juga ada kalimat pertanyaan. Nah, misalkan apakah kamu sedang makan? Nah, apakah kamu sedang makan? Are you uh, Are you eating now? Apakah kamu sedang makan sekarang? Nah, bedanya apa dengan kalimat positif dan negatif tadi? Nah, ini tinggal dibalik saja subjek dan to be-nya. Oke ya, bisa adik-adik lihat. Kalau tadi I am jadi am I. Lalu bedanya juga dikasih tanda tanya di akhir kalimatnya. Am I, jangan am I ya, masa menanyakan diri sendiri. Uh, are you Are you drinking a coffee? Apakah kamu sedang minum kopi? Nah, atau mungkin is he is he learning English now? Apakah dia sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Nah, tinggal dibalik saja. He is jadi is he, you are jadi are you, I am jadi am I, lalu diberi ini tanda tanya. Oke ya, seperti itu. Nah, ini misalkan contoh-contoh kalimatnya. Kalau positif berarti she is taking a bath. Dia sedang mandi. Nah, kalau misalkan jadikan negatif gimana? Tinggal tambahin not saja. She is not. Nah, diantara is dan taking tambahin not. Setelah to be jadi tambahin not. She isn't taking a bath. I am reading a book. Aku sedang membaca buku. Kalau jadikan kalimat negatif, I am not reading a book. Okay. They are staying at a hotel. They are not staying at a hotel. Mereka tidak sedang menginap di hotel. Kalau jadikan pertanyaan, apakah mereka sedang menginap di hotel? Nah, tinggal dibalik. They are jadi are they. Are they staying at a hotel? Tambahin tanda tanya di akhir. I am reading a book. Am I reading a book? Apakah saya sedang membaca buku? Nah, gitu. Oke, ini kalimat negatif ya. Not semuanya ada notnya. Begitupun dengan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. You are jadi are you kan? You are watching television jadi are you watching television? She is going to the shop. Dia pergi ke toko atau swalayan. Kalau apakah dia sedang pergi ke swalayan? Is he going to the shop? Is he going to the shop? Apakah dia sedang pergi ke pasar swalayan? Nah, are the children playing volleyball? Apakah
anak-anak sedang bermain voli. Nah, to be-nya itu di awal. Are, is, am-nya itu dipindah di awal kalimat. Oke, gitu saja adik-adik. Mudah-mudahan bisa. Selamat mengerjakan. Tetap semangat. Jangan mudah menyerah. Oke ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.